Halo, perkenalkan nama saya Fanya Febriancelia dari kelas 3 SIA. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil um, insight dari sebuah data yang dimana data ini berasal dari segmentasi penjualan, lalu diolah menggunakan Tableau, dan dari hasil analisis ini akan menemukan beberapa insight yang bisa jadi strategi untuk kedepannya. Nah, pada data segmentasi penjualan ini saya mengambil satu case yang dimana berdasarkan loyalitas pelanggan. Nah, yang pertama itu customer segmentation type by sales. Nah, di mana di sini kita mengambil loyal customer, yang dimana loyal customer ini termasuk dalam urutan kedua terbesar sebanyak 22,27% setelah occasional buyers, yang artinya pelanggan setia ini cukup banyak dan mereka sudah terbiasa dengan berbelanja rutin, dan loyal customer ini juga sudah rutin belanja, tapi belum termasuk dalam kategori best customer yang berada di angka 7,77%. Lalu selanjutnya itu ada customer type by amount, yang dimana berdasarkan jumlah uang yang dibelanjakan. Nah, loyal customer ini berada di level tertinggi dalam hal jumlah uang yang dibelanjakan. Angka belanja mereka itu mencapai 2.589, yang merupakan posisi paling teratas, dan mereka itu tidak masuk dalam kategori kecil ataupun menengah, melainkan paling besar dibanding dengan segmen lainnya, yang artinya loyal customer ini bukan hanya setia, tapi juga paling banyak belanja uangnya. Lalu selanjutnya itu customer segmentation by mapping. Nah, di loyal customer itu paling banyak berada di California sebanyak 517 orang, dan setelah itu ada di Washington sebanyak 131 dan Florida sebanyak 87. Nah, sebagian besar negara bagian lainnya itu jumlahnya sedikit, bahkan ada yang hanya 2 sampai 9 orang seperti North Dakota, Iowa, New Mexico, dan New Hampshire. Secara keseluruhan, loyal customer itu terkonsentrasi sangat kuat di California. Sementara sebagian besar negara bagian lainnya itu jumlahnya relatif kecil di bawah 50 orang. Selanjutnya itu customer segmentation by product. Dari total profit yang dihasilkan loyal customer itu sebesar 33.749, yang dimana itu ada produk office supplies yang menempati posisi pertama dengan kontribusi sebanyak 33.749. Lalu posisi kedua itu ada pada teknologi sebesar 26.159, dan posisi terakhir itu ada di furniture sebesar 6.108, yang artinya office supplies jauh di atas yang lain. Dan teknologi berada di posisi kedua, furniture berada di posisi paling kecil. Lalu ada customer segmentation trends, yang dimana profit loyal customer itu setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 17.788 dan turun di tahun 2015 menjadi 15.613, lalu melonjak tinggi di tahun 2016 menjadi 23.715 sebagai puncak tertinggi. Namun di tahun 2017 mereka turun drastis hingga 8.900. Meskipun terjadi kenaikan dan turun, secara keuangan atau monetary, posisi loyal customer ini terlihat lebih stabil karena mereka tetap berada di level belanja tertinggi yakni 2.589, dan konsisten menjadi penyumbang profit terbesar dibanding segmen lain. Nah, penurunan di tahun 2017 itu tidak serta-merta menurunkan kelas mereka sebagai loyal customer. Adapun rekomendasi dari hasil insight-insight yang telah disampaikan, yang pertama itu
mempertahankan loyal customer yang sudah ada. Jadi di jumlah mereka itu besar sebanyak 22,27% dan sudah berada di level belanja tertinggi sebanyak 2.589. Jadi jangan sampai ada mereka turun ke kelas occasional buyer dan berikan mereka sebuah program loyalitas seperti poin belanja, diskon khusus, atau akses eksklusif. Lalu yang kedua ada fokuskan perhatian di California. Karena di California tersebut loyal customer itu sebanyak 517 orang. Jadi pastikan layanan dan promosi di daerah ini paling baik dan dibandingkan daerah lain tersebut. Lalu yang ketiga ada jaga produk office supplies. Karena produk ini menyumbang profit terbesar dari segmen loyal customer, jadi pastikan stok selalu tersedia, variasi produk terus bertambah, dan kualitasnya tidak menurun. Lalu yang keempat itu kita cari tahu penyebab penurunan drastis di tahun 2017. Jadi di profit loyal customer itu turun dari 23.715 itu di tahun 2016. Lalu di tahun 2017 turun menjadi 8.900, yang dimana kita perlu mengevaluasi apakah karena harga atau produk atau layanan pelanggan ataupun munculnya kompetitor. Jadi setelah tahu penyebabnya, kita akan melakukan segera untuk membenahinya tersebut. Lalu ada yang kelima, menerapkan ulang strategi yang berhasil di 2016 tersebut. Jadi dikarenakan tahun 2016 adalah puncak profit loyal customer, maka kita coba menerapkan ulang strategi tersebut seperti campaign, promosi, atau program apa yang berjalan saat itu, lalu kita terapkan kembali. Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.